Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Miss Lydia. So today we will learn about our new material that is to and enough. There are 4 concepts in this topic. Jadi ada 4 topik utama, yaitu pertama, pengertian dari to dan enough. Kemudian structure atau susunan kalimatnya, kemudian examples atau contoh penggunaannya, kemudian ada exercise, latihannya. First, definition of to and enough. To, it is used to indicate that something is more or less than necessary. It always has a negative meaning. Jadi, pengertian dari to atau terlalu digunakan untuk mengindikasikan bahwa sesuatu itu lebih atau kurang dari yang diperlukan. Nah, kata to ini selalu memiliki makna negatif. Contohnya, terlalu tua, terlalu kaya. Nah, itu biasanya konotasinya lebih cenderung negatif. Kemudian, enough. It's used to indicate that something is as much or as many as needed. It has a positive meaning. Kalau enough mengindikasikan bahwa sesuatu itu sebanyak atau sebagaimana yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Maknanya selalu positif, kecuali jika ada keterangan negatif dalam kalimat tersebut. Jadi sekali lagi, to mengindikasikan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan, sementara enough itu sesuai yang dibutuhkan. To maknanya negatif, sementara enough maknanya positif. Structure of using to and enough. Struktur. Yang pertama, to ditambah adjective atau adverb, kemudian to ditambah adjective atau adverb dan diimbuhkan dengan to do something. Yang ketiga, to ditambah much ditambah uncountable noun. Dan yang terakhir, to ditambah many ditambah plural noun. Pertama, to adjective or adverb. Di sini menjelaskan suatu sifat yang lebih atau kurang dari semestinya. Contohnya, this exam is too hard. Ujiannya terlalu susah. Nomor 2, that box is too small. Kotak itu terlalu kecil. He drives too fast. Dia mengemudi terlalu cepat. Nah, jadi di sini kata to itu menjelaskan kata sifat atau adverb yang diimbuhkan. Yang kedua, to plus adjective or adverb ditambah to do something. Nah, kalau ini itu hanya memperjelas situasinya. Kan sebelumnya sudah dibahas bahwa to bisa menjelaskan kata sifat itu sendiri. Nah, kalau ini ditambah keterangan kegiatan yang ingin dilakukan. This exam is too hard to pass. Ujiannya terlalu sulit untuk dilewati. That box is too heavy to carry. Kotaknya terlalu berat untuk dibawa. My brother is too young to drive. Adik laki-lakiku terlalu muda untuk mengemudi. Jadi pada dasarnya ada situasi yang tidak terpenuhi atau tidak layak dan tidak mencukupi untuk dilakukannya sesuatu. Kemudian ada to plus much plus uncountable noun. Arti dari uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya,
We have too much work to do. Kita punya terlalu banyak pekerjaan untuk dilakukan. Nah, pekerjaan ini bisa dimasukkan ke dalam uncountable noun karena dalam satu kejadian saja bisa terdapat banyak pekerjaan. Kemudian, there is too much noise. Ada terlalu banyak suara atau kebisingan. Nah, kebisingan atau suara itu tidak bisa diukur. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam uncountable noun. Selanjutnya ada too plus many plus plural noun. Ini kebalikan dari uncountable noun tadi. Kalau uncountable noun itu yang tidak bisa dihitung atau ditakar, sementara plural noun adalah benda-benda yang bisa dihitung atau bisa diterjemahkan jamaknya. Contohnya, there are too many people here. Ada terlalu banyak orang di sini. Orang itu bisa dihitung, makanya dia masuk ke countable noun. We have too many questions. Kita punya terlalu banyak pertanyaan. Itu penggunaan dari to. Selanjutnya, struktur dari kata enough. Sama seperti to, ada 4 kategorinya juga. Pertama, adjective atau adverb ditambah enough. Nah, ini yang jadi perbedaan. Kalau to, dia umumnya ditaruh sebelum adjective atau uncountable noun-nya. Sementara enough umumnya digunakan atau diimbuhkan setelah adjective ataupun adverb. Bisa juga enough dulu baru noun-nya. Pertama, adjective or adverb plus enough. Is the bed big enough? Apakah kasurnya cukup besar? Ingat, enough artinya cukup. Kalau to tadi artinya terlalu. Ya. Kemudian nomor 2, my car is luxurious enough. Mobilnya cukup mewah. Lux, mewah artinya. Kemudian yang kedua, adjective or adverb plus enough plus to plus verb. Tetap sama seperti tadi, ditambahkan keterangan untuk melakukan sesuatu. Is the house comfortable enough to live? Apakah rumahnya cukup nyaman untuk ditempati? Kemudian, we are wealthy enough to buy that car. Kita cukup kaya atau cukup memiliki uang untuk membeli mobil tersebut. Kemudian, enough ditambah noun. Pertama, uncountable noun. Contohnya, I have enough money. Aku punya cukup uang. Uang tidak bisa dihitung kecuali nominalnya. Misalnya 1.000, kemudian 10.000 dan lain-lain. Kemudian, there is enough milk. Ada cukup susu. Susu atau segala bentuk benda yang cair dimasukkan ke dalam uncountable noun atau yang tidak bisa dihitung. Cara menghitungnya adalah dengan menyebutkan segelas susu, secangkir air, dan lain-lain. Kemudian ada enough plus plural noun. I have got enough banana. Aku sudah memiliki pisang yang cukup. Kemudian, there are enough people to help me. Ada cukup orang untuk membantuku. Jadi kategorinya tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke examples of using to and enough. Contoh penggunaannya. Di sini Miss berikan contoh dalam bentuk percakapan. Hey Martha, do you want to go to the beach? I think it's too hot to go to the beach. Maybe later? Come on, you can use an umbrella.
It will be cold enough once you get in the water. Okay, Dan. Nah, di sini ada kata too hot dan cold enough. Too hot seperti yang contoh pertama, itu berarti menjelaskan sifatnya. Terlalu panas. Kondisinya, suhunya itu lebih panas dari yang diharapkan. Kemudian ada cold enough, cukup dingin. Ini kebalikannya dari itu, berarti suhunya itu cukup dingin atau sesuai kedinginannya dengan yang kita perlukan. Kemudian selanjutnya, oh no, there are too many people here. Don't worry, there's enough space for everyone. The water is too cold for me. How about surfing then? I think the rental cost is too expensive for me. I don't have enough money to pay it. It's okay, I will treat you. Really? Thanks, you are too kind. No problem, as long as you are happy enough. Di sini juga terdapat beberapa contoh penggunaan to dan enough. Too many people. Seperti tadi, ini berarti to ditambahkan dengan plural noun atau yang bisa dihitung. Kemudian enough space. Space itu ruangan ataupun tempat, itu masuk ke dalam uncountable noun. Kemudian too cold, terlalu dingin. Ini contohnya sama seperti yang tadi, menjelaskan kondisi ruangannya itu cukup dingin atau kedinginannya sesuai. Too expensive, terlalu mahal, menjelaskan tentang penggunaan kata mahal yang berlebihan, atau istilahnya uangnya itu tidak cukup dengan yang dibutuhkan. Enough money, kecukupan uang. Ini menjelaskan too expensive tadi. Kemudian ada too kind, terlalu baik, menjelaskan sifat. Kemudian happy enough, cukup senang. Itu contoh penggunaan kalimatnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah exercise, latihan penggunaan to dan enough. Di sini Miss sudah sediakan 5 kalimat. Kalian silahkan melengkapi kalimat tersebut dengan kata to dan enough. Perhatikan strukturnya, di mana harus menempatkan to dan di mana harus menempatkan kata enough. Kemudian exercise kedua, answer the questions using to or enough. Menjawab pertanyaan menggunakan kata to dan enough. Misalnya, why can elephants jump? Kenapa gajah tidak bisa melompat? Misalnya kalian mau jawab, karena gajah terlalu besar. Because elephants are too big to jump. Itu bisa. Atau kalian mau cari kalimat lain bisa juga. Kalian bisa mengerjakannya di buku latihan kalian. Dan nanti someday bisa kita bahas juga jawaban lengkapnya. That's all. I hope you are understand with what I'm saying, atau kalian paham dengan apa yang dijelaskan. If you have any questions, you can email or WhatsApp me through the link below. That's all. Thank you everyone and see you later.